Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 36. Bab 181 Perjalanan melalui gurun. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Hai Bodong akhirnya menghela nafas lega. Senyuman di wajah lamanya menjadi sedikit lebih lebar. Beri aku formula obatnya. Oh, ya, kamu tahu aturannya saat menyewa seorang alkemis untuk memperbaiki obat, bukan? Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong. Siapkan bahannya sendiri. Hai Bodong mengangguk dengan senyum pahit. Dia secara alami tahu aturannya, tetapi telapak tangannya yang kering menjambak rambut yang bisa dihitung sebagai janggut saat dia berkata dengan sedikit malu. Aku telah mengumpulkan sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan oleh formula obat. Namun, saya masih kehilangan salah satunya. Nama bahan obat ini adalah pasir datura, hanya dapat ditemukan di Gurun Tager dan paling mudah ditemukan di tempat yang suhunya lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa saya berlatih menggunakan teknik kitipa es. Selain itu, tubuhku juga memiliki segel yang ditinggalkan Ratu Medusa. Jika aku melangkah ke bagian dalam Gurun Tager, dia akan menemukan kehadiranku, jadi... Melihat ekspresi malu Hai Bodong, Xiao Yan memutar matanya dan mengerutkan bibirnya sambil berkata. Kamu tidak memintaku untuk mencarinya, kan? Saya sudah kalah hanya dengan membantu Anda memperbaiki obat, sekarang Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat di gurun yang luas. Bukankah potongan peta kecil Anda sedikit terlalu berharga? Mendengar ini, Hai Bodong tersenyum canggung. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berkata tanpa daya. Baiklah. Saya mungkin bisa memberi Anda informasi tentang sesuatu yang mungkin Anda minati. Informasi apa? Xiao Yan bertanya dengan heran. Ini terkait dengan api surgawi. Hai Bodong melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Apakah informasi ini cukup untuk memotivasi Anda untuk membantu saya mencari pasir datura? Begitu dia mendengar dua kata, api surgawi, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Tenggorokannya berguling sedikit saat tatapan panasnya menatap Hai Bodong di depannya. Anda mungkin pernah mendengar berita tentang api surgawi di Gurun Tager. Melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum. Iya. Mengangguk sedikit, Xiao Yan dengan cemas bertanya. Apakah kamu tahu persis di mana api surgawi berada di Gurun Tager? Sebagai pembuat peta, saya pernah berkeliaran di sekitar Gurun Tager. Untungnya, saya memperoleh beberapa informasi tentang api surgawi. Saya menyurvei beberapa lokasi dan rute dari informasi ini. Meskipun saya masih tidak bisa memastikan di mana tepatnya api surgawi berada, saya bisa menebak secara kasar area mana yang memiliki peluang tertinggi untuk memiliki api surgawi. Hai Bodong berkata dengan senyum yang sangat senang. Jika Anda tidak memiliki bimbingan saya, bahkan jika Anda menghabiskan 1 tahun penuh menjelajahi Gurun Tager, hampir mustahil bagi Anda untuk menemukan api surgawi. Bagaimana menurut Anda? Selama Anda setuju untuk membantu saya mendapatkan pasir datura, saya akan memberi Anda semua informasi dari penelitian saya tentang lokasi api surgawi. Hai Bodong berkata sambil tersenyum. Sepakat? Xiao Yan segera setuju tanpa ragu sedikit pun. Daya tarik, api surgawi, yang diajukan kepadanya terlalu besar. Untuk mendapatkannya, Xiao Yan rela membayar mahal. Melihat Xiao Yan telah setuju, Hai Bodong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Telapak tangannya dengan lembut mencari di saku dadanya sebelum akhirnya mengeluarkan perkamen kulit kambing tipis dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, setelah mengamati beberapa tempat, saya telah menyimpulkan bahwa ada 3 tempat yang paling mungkin memiliki api surgawi di dalam Gurun Tager. Menerima perkamen kulit kambing, Xiao Yan dengan hati-hati membukanya dan menyadari bahwa itu adalah peta yang sangat rinci dari Gurun Tager yang luas. Peta ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peta lain di konter. Di atasnya, tidak hanya ada indikasi yang jelas tentang sumber air yang ada di gurun, bahkan juga menandai dengan sangat detail lokasi suku-suku ular yang tersebar di gurun. Bisakah kamu melihat 3 simbol api di peta? Hai Bodong tersenyum dan mengingatkan. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu peta dan menemukan bahwa di 3 arah, timur, barat, dan utara, ada simbol api yang sangat mencolok. Di Gurun Tager,
ketiga tempat ini memiliki kemungkinan tertinggi keberadaan api surgawi. Menunjuk jarinya pada tiga simbol nyala api, Hai Bodong tersenyum dan berkata, tentu saja ini adalah tempat-tempat yang saya pikirkan setelah mengamati sebagian besar gurun. Akurasinya tidak bisa 100%, tapi jauh lebih baik daripada Anda mencarinya secara acak. Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia mendapat bantuan Yao Lao, akan sangat sulit untuk mencari lokasi api surgawi di Gurun Tager karena itu terlalu luas. Peta rinci dari Hai Bodong ini tidak diragukan lagi akan membantunya menghemat banyak waktu dan tenaga. Kamu harus ingat bahwa akan lebih baik jika pergi ke tempat timur dan utara dengan simbol nyala api terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang barat, akan lebih baik menghindari pergi ke sana jika memungkinkan. Hai Bodong dengan serius mengingatkan saat jarinya berhenti di simbol api di sisi barat. Mengapa? Karena daerah itu dekat dengan daerah dalam Gurun Tager. Ratu Medusa dapat merasakan nafas manusia setelah mereka memasuki wilayahnya. Meskipun Anda memiliki banyak harta unik yang berbeda, saya rasa Anda tidak memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup jika Anda bertemu dengan Ratu Medusa yang menakutkan itu. Hai Bodong menghela nafas dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan mengangguk. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak dapat menemukan jejak api surgawi di dua tempat lainnya, ada peluang bagus bahwa dia akan menuju simbol api barat. Bahkan jika tempat itu penuh dengan bahaya, dia tidak akan ragu untuk memasukinya. Ini karena api surgawi memiliki terlalu banyak ketertarikan padanya. Ini semua bantuan yang bisa kuberikan padamu. Saya harap Anda berhasil mendapatkan api surgawi dan kembali dengan pasir datura. Melihat Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan petanya, Hai Bodong berkata sambil tersenyum. Adapun formula obat dan pecahan petanya, izinkan saya menyimpannya dengan aman untuk periode waktu ini. Ketika kamu kembali, aku akan menyerahkan semuanya kembali kepadamu. Baik. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menghadap Hai Bodong, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena memang seperti itu, maka saya mengucapkan selamat tinggal. Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat kekacauan di tempat Pak Tua. Menyapu pandangannya ke ruangan yang berantakan, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lupakan. Saya telah menghabiskan semua kesabaran saya tinggal di sini dalam isolasi. Bahkan jika Anda tidak menghancurkan tempat ini, saya tidak berpikir saya akan melanjutkan lebih lama lagi. Sambil tersenyum, Xiao Yan sekali lagi meminta maaf. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke Hai Bodong saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Melihat Xiao Yan membuka pintu dan perlahan menghilang, Hai Bodong menyipitkan matanya dan terdiam sesaat. Setelah itu, dia mulai membersihkan tempat yang berantakan itu. Di luar pintu toko yang tampak kuno, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan membiarkan sinar matahari yang panas tumpah ke wajahnya seperti air mendidih. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Pengalaman dalam 2 jam singkat ini telah memberinya perasaan seperti mimpi. Dia baru saja tiba di kota gurun dan secara acak memasuki sebuah toko. Namun, dia sudah bertemu dengan orang kuat yang hidup dalam isolasi. Plot cerita yang hanya ada dalam cerita ini sebenarnya terjadi dalam kenyataan di hadapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Aku bisa bertemu seseorang yang pernah menjadi Dou Huang dengan masuk secara acak ke suatu tempat. Apakah aku beruntung atau tidak? Sambil tertawa pendek dan pahit, Xiao Yan menghirup udara dan melangkah ke jalan. Dengan lembut menyentuh cincin itu, dia tiba-tiba bertanya dengan santai di dalam hatinya. Guru, apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Memang benar dia telah menerima meterai. Tapi Anda bertanya apakah ada masalah dengan peta yang dia berikan kepada kami kan? Keke, kita harus mengikuti jalannya dan jika dia punya niat buruk, kita mungkin benar-benar mendapat masalah. Yao Lao tertawa sebelum menyuarakan pikirannya. Tapi peta ini memang akan memberikan banyak bantuan bagi kami. 3 area dengan simbol api adalah tempat-tempat yang tidak pernah saya kunjungi saat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah itu asli atau palsu. Meskipun kita tidak dapat menentukan apakah dia memiliki niat buruk, kita harus selalu berhati-hati. Begitu kita memasuki Gurun Tager, cobalah untuk lebih berhati-hati. Kita tidak perlu berjalan sepenuhnya seperti yang diperintahkan peta.
Saat itu, saya telah berkeliaran di sekitar tempat ini untuk beberapa waktu jadi saya memiliki pengetahuan dan akan membantu Anda untuk tidak tersesat. Kata Yolo sedikit hati-hati. Ah, mengangguk kepalanya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Karena sudah seperti ini, maka aku akan pergi dan menyiapkan barang-barang lainnya terlebih dahulu sebelum beristirahat di kota untuk malam ini. Kita akan memasuki Gurun Tager besok pagi. Iya. Yao Lao mengangguk dan kemudian terdiam. Dengan lembut menepuk-nepuk pakaiannya dengan tangannya, Xiao Yan tersenyum, mengangkat kakinya dan menuju toko obat tak jauh dari situ. Keuntungan yang dia peroleh hari ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya dia menemukan potongan peta yang terfragmentasi, dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi. Ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan hati Xiao Yan bersemangat. Berjalan di sepanjang jalan agak jauh, Xiao Yan berubah menjadi toko obat. Di dalamnya, dia membeli beberapa tanaman obat yang mengusir ular. Ketika dia membeli tanaman obat, dia memperhatikan orang tua itu menjual obat dengan sangat detail sampai membuat orang tua itu merasa sedikit tidak nyaman. Saat itulah Xiao Yan dengan malu mengambil barang-barangnya dan meninggalkan toko obat. Tampaknya setelah kejadian barusan, pikiran Xiao Yan agak terlalu sensitif. Dia benar-benar berpikir bahwa orang-orang kuat yang hidup dalam isolasi seperti Hai Bodong, ada di mana-mana. Setelah menyiapkan bahan obat yang diperlukan untuk mengusir ular, Xiao Yan kemudian membeli cukup air untuk mengisi cincin penyimpanannya di toko yang menjual air bersih sebelum dia puas dengan persiapannya dan memutuskan untuk pergi ke penginapan kelas atas yang ditunjuk oleh seorang pejalan kaki, tempat dia akan menginap. Saat malam yang gelap perlahan berlalu, matahari yang terik sekali lagi menutupi gurun dengan panas yang luar biasa. Berjalan keluar dari penginapan, Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia kemudian dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan di jarinya. Di dalamnya ada 50 pil pemulihan energi, yang Yao Lao habiskan sepanjang malam dengan terburu-buru untuk menyempurnakannya. Hal-hal ini penting baginya untuk berlatih di gurun. Berdiri di jalan dekat pintu masuk kota, Xiao Yan sekali lagi memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki semua yang dia butuhkan. Baru setelah itu dia menempatkan penguasa Xuan hitam di punggungnya, yang hampir setinggi dia, mengambil napas dalam-dalam dan memulai perjalanannya melalui gurun. Kali ini, saya harus menemukan api surgawi. Di bawah tatapan para prajurit yang menjaga kota yang dipenuhi dengan rasa hormat, Xiao Yan berjalan keluar kota. Dia menatap gurun berwarna emas tak berujung yang muncul di hadapannya sambil diam-diam menguatkan hatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 182 Pelatihan Sulit di Gurun Pasir. Di gurun yang luas, badai pasir berkecamuk. Seorang pria muda yang mengenakan jubah panjang seorang alkemis perlahan maju melalui badai pasir. Jejak kaki dalam yang tertinggal di pasir kuning di belakangnya segera tertutup oleh badai pasir, mengubur semua jejak jalannya. Lingkungan di dalam gurun Tager lebih keras dari yang diharapkan Xiao Yan. Di bawah paparan sinar matahari yang panas, pasir kuning di bawah kakinya seperti potongan logam kecil yang mendidih, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menggerakkan mulutnya setiap kali kakinya menginjaknya. Saat Xiao Yan perlahan berjalan, angin yang bertiup ke arah wajahnya membawa butiran pasir halus yang menabrak wajahnya, menyebabkan Xiao Yan merasakan sedikit sensasi menyengat. Rasa sakit itu menyebabkan Xiao Yan mengedarkan doukinya sepanjang waktu, membentuk topeng douki samar di wajahnya untuk mencegah kemungkinan badai pasir menodai dirinya. Meskipun lingkungan gurun sangat keras, energi jenis api yang dikandungnya membuat Xiao Yan jauh lebih senang. Mungkin karena paparan sinar matahari yang mengakibatkan tempat ini memiliki energi jenis api yang jauh lebih kaya daripada pegunungan binatang ajaib. Selain itu, energi jenis api juga jauh lebih kuat dan murni, yang sangat cocok untuk digunakan Xiao Yan untuk melatih api ungu douki miliknya. Setelah memasuki gurun yang luas hanya setengah hari, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa api ungu douki yang mengalir di tubuhnya jelas jauh lebih aktif dan menyenangkan dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan perlahan berjalan beberapa ratus meter lagi. Dia menyeka keringat di dahinya dan menjilat bibirnya yang agak kering. Mengambil sebotol air dari cincin penyimpanannya, dia dengan kejam mengambil beberapa tegukan sebelum menghela nafas. Xiao Yan kemudian mengeluarkan peta kulit kambing dan tersenyum pahit. Guru, selama setengah hari ini, kami tidak mengikuti rute yang ada di peta.
Sejak kami melakukan itu, dapat dianggap bahwa kami telah menghindari jalan utama di sini. Kemana kita pergi selanjutnya? Maka pertama-tama kita akan menuju ke simbol api timur, kata Yao Lao secara acak. Mendengar ini, Xiao Yan memegang peta itu dan mempelajarinya sebentar. Dia mengatupkan kedua alisnya dan mendesah. Melihat indikator skala peta, sepertinya kita perlu melakukan perjalanan setidaknya 10 hari lagi jika kita ingin sampai ke wilayah yang ditunjukkan oleh simbol api timur. Hehe, ayo pergi. Di gurun ini, bahkan berjalan bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan. Melihat wajah pahit Xiao Yan, Yao Lao tertawa dengan sikap sombong. Menghela nafas sekali lagi, Xiao Yan menatap matahari besar di langit gurun. Dia membuka dan menutup mulutnya sebelum mengembalikan peta ke cincin penyimpanannya. Menyentuh penguasa Xuan berat di punggungnya dengan tangannya, dia tidak bisa menahan senyum dengan sukacita. Itu aneh. Meskipun penguasa Xuan berat ini sangat besar, ia masih tetap dingin bahkan di bawah paparan sinar matahari yang luas. Seolah-olah matahari di langit tidak berdampak banyak padanya. Dengan cara ini, Xiao Yan tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lagi pula, jika seseorang menyuruhnya membawa sebongkah logam panas membara dan berjalan-jalan, dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sekali lagi Xiao Yan menyeka keringatnya. Dia baru saja akan mengarahkan tubuhnya ke sisi timur gurun saat wajahnya berubah. Telapak tangannya meraih penggaris yang berat itu, menariknya, dan dengan kejam menusuknya ke pasir kuning di bawahnya. Mendesis. Sebuah lengkingan keras segera terdengar dari tempat penggaris beratnya dimasukkan ke dalam tanah. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia mengeluarkan penguasa yang berat itu. Genangan darah merah cerah mulai merembes ke permukaan pasir kuning, membuatnya menjadi merah. Saat Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, sebuah kekuatan mengangkat binatang ajaib berukuran kecil dari bawah pasir kuning. Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh pada binatang ajaib ini yang telah kehilangan kekuatan hidupnya. Binatang ajaib semacam ini dikenal sebagai kalajengking sihir pasir kuning dan hanya bisa ditemui di gurun. Benda-benda ini sering bersembunyi di dalam pasir kuning, menunggu seseorang secara sukarela menginjaknya dan kemudian mereka akan mengeluarkan cairan racun yang akan membuat mati rasa atau bahkan membunuh target. Kalajengking ajaib juga sangat pandai bersembunyi. Bahkan beberapa manusia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di gurun terkadang akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Dengan demikian, binatang ajaib yang bahkan bukan peringkat satu ini sering dianggap oleh orang-orang sebagai salah satu makhluk hidup yang paling sulit dihadapi di gurun. Terlepas dari seberapa baik kalajengking sihir bersembunyi, mereka bersinar seterang kunang-kunang di malam yang gelap di bawah persepsi spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Jika seseorang ingin meluncurkan serangan diam-diam, pada dasarnya itu tidak mungkin. Tatapan Xiao Yan menyapu Magic Scorpion. Dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan memotong sengat racunnya yang kemudian disimpan di ring penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri dan mengambil langkah kaki yang agak berat saat dia mulai berjalan perlahan menuju sisi timur gurun. Kebodohan dan kekerasan pelatihan di gurun sekali lagi melebihi harapan Xiao Yan. Kembali ketika dia berlatih di pegunungan binatang ajaib, dia tidak merasa terlalu kesepian. Namun, di gurun yang luas ini, yang terlihat hanyalah beberapa badai pasir yang mengamuk. Lupakan orang, bahkan bayangan binatang ajaib adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Perasaan sepi dan kesepian semacam ini agak sulit untuk ditanggung. Hari kedua setelah Xiao Yan melangkah ke Gurun Tager juga merupakan awal resmi pelatihannya. Di bawah instruksi Yao Lao, Xiao Yan hanya mengenakan celana pendek selutut di tubuhnya sementara tubuh bagian atasnya telanjang. Mengenai gambarnya ini, Xiao Yan berpikir untuk memprotes tetapi ini langsung ditolak oleh Yao Lao. Alasan yang terakhir adalah bahwa hanya dengan membiarkan kulit telanjang terkena matahari maka tubuhnya dapat secara efektif menyerap energi jenis api yang terkandung di udara. Di gurun berwarna emas tak berujung, sesosok yang mengenakan celana pendek dengan punggung telanjang mengatupkan giginya saat ia berbaring di atas pasir kuning yang panas. Di sampingnya, seorang lelaki tua yang agak kabur sedang tersenyum sambil memegang botol giok kecil yang berisi cairan berwarna merah. Mulut botol perlahan dimiringkan saat beberapa tetes cairan berwarna merah dituangkan ke punggung pemuda yang kulitnya telah berubah sedikit kecoklatan karena matahari. Hus,
saat cairan merah jatuh ke punggung Xiao Yan, dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melepaskan seutas udara dingin. Sepasang tangannya dengan erat meraih pasir kuning, tidak peduli jika pasir itu panas. Menerapkan darah terbakar, ini di gurun memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan berada di pegunungan Magic Beast. Meski hal ini agak sulit disiapkan, efeknya memang cukup bagus. Di gurun, hal itu dapat menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap energi jenis api di udara luar. Saat Anda berlatih, ia memiliki kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dengan sedikit usaha. Dengan lembut mengikis cairan berwarna merah dengan sepotong batu giok, Yao Lao memperhatikan pemuda yang dengan erat mengatupkan giginya dan menahannya. Senyuman minta maaf muncul di matanya saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan membuka mulutnya dan menyeringai tapi senyumnya sangat jelek. Dia bergumam sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Lakukan saja. Bagaimanapun, saya menjadi terbiasa hari ini. Saya tidak memiliki banyak poin bagus tetapi saya sangat mudah beradaptasi. Hehe, hidupku bahkan lebih keras dari hidup kecoak. Tapi pelatihan beberapa hari ini memberikan efek yang cukup bagus. Aku sudah bisa merasakan bahwa Douki di tubuhku sedang bergerak menuju puncak bintang Dousi. Menyeka telapak tangannya di atas pasir kuning, Xiao Yan berkata dengan penuh semangat. Haha. Mengangguk sambil tersenyum, Yao Lao berkata dengan suara lembut dan datar. Baiklah. Masuk ke mode latihan Anda. Sekarang adalah waktu paling tepat untuk berlatih. Jangan sia-siakan kondisi ini. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia berhenti berbicara omong kosong sambil terus berbaring dengan punggung menghadap matahari dan bagian depannya menempel di pasir kuning panas yang membakar. Topeng Douki menutupi wajahnya dan seperti burung unta, dia membenamkan kepalanya ke tumpukan pasir yang panas. Posisi pelatihan aneh Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang diinstruksikan secara khusus oleh Yao Lao. Alasannya adalah karena meskipun energi jenis api yang kaya ada di mana-mana, energi jenis api di pasir kuning, yang telah jenuh setelah terkena sinar matahari sepanjang hari, jauh lebih murni. Beginilah Xiao Yan berakhir dengan posisi pelatihan burung unta yang aneh ini. Setelah membenamkan kepalanya ke pasir kuning, indera Xiao Yan berangsur-angsur menjadi diam. Suara badai pasir yang mengamuk di sekitarnya juga dimusnahkan. Pikirannya berangsur-angsur masuk ke dalam tubuhnya. Di bawah pengamatan dari mata pikirannya, Xiao Yan bisa melihat bahwa di bawah paparan sinar matahari yang panas, cairan, darah terbakar, yang dioleskan di punggungnya, dengan cepat menyerang tubuhnya. Meskipun rasa sakit yang membakar selama ini menyebabkan kulitnya kejang tanpa sadar, energi jenis api murni terus memberi Xiao Yan perasaan senang saat dia mencari kegembiraan dalam kesedihannya. Dengan rangsangan, darah terbakar, di kulit Xiao Yan, energi jenis api yang sudah kaya di sekitarnya tampaknya telah menemukan wadah karena terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Setelah dipromosikan menjadi Dousi, Xiao Yan sudah bisa mengatur energi ini dengan tepat mengalir ke tubuhnya tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Xiao Yan mengendalikan energi jenis api ini melalui beberapa jalur Qi dan kemudian menuangkannya ke pusaran berwarna ungu di perut bagian bawahnya setelah disempurnakan. Pelatihan dilakukan perlahan-lahan dengan cara yang keras dan sepi ini. Ketika darah terbakar, di punggung Xiao Yan akhirnya bubar, setetes kecil cairan berwarna ungu akhirnya memberi selamat di dalam pusaran. Cairan kecil berwarna ungu mengalir dengan gembira di dalam pusaran, seperti ikan kecil di danau, gesit dan aktif. Pikiran Xiao Yan mengamati setetes kecil cairan berwarna ungu terbaru saat dia tersenyum. Setelah periode pengamatan ini, dia dengan samar menghitung bahwa ketika pusaran telah mencapai 15 tetes kecil cairan, dia akan mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi Dousi bintang 2. Saat ini, sudah ada 13 tetes kecil cairan berwarna ungu di dalam pusaran. Dengan kata lain, setelah 2 tetes kecil cairan berwarna ungu berkumpul, Xiao Yan seharusnya bisa dipromosikan menjadi Dousi bintang 2. Segera, Xiao Yan diam-diam berbisik di dalam hatinya. Kepalanya mendongak tiba-tiba saat dia dengan kejam mengibaskan pasir kuning dari kepalanya. Setelah itu, dia melompat dari permukaan pasir, menghadap ke langit dan berteriak. Segera! Bintang 2 Dousi! Berdiri di satu sisi, Yao Lao menyaksikan Xiao Yan berteriak keras, melampiaskan perasaan di dalam hatinya.
Dia tersenyum sedikit dan bergumam lembut. Wah, meskipun bakat pelatihanmu cukup bagus, usahamu sangat penting untuk sukses. Aku benar-benar menunggu perjanjian 3 tahun dalam waktu beberapa bulan. Saat itu, dia memberimu penghinaan yang sulit untuk dihapus. Sekarang, Anda sudah memenuhi syarat untuk memulihkannya. Perlahan mengangkat kepalanya, Yao Lao menyaksikan matahari yang sangat besar. Setelah itu dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan punggung pemuda yang setipis tongkat itu. Dia tiba-tiba tersenyum tipis. Meski latihan ini sangat sulit, Anda belum menyerah. Semua kesuksesan ini ditukar dengan usaha dan keringat Anda. Saya percaya bahwa di masa depan Anda akan mampu berdiri di puncak benua Douqi. Bab 183 Pertemuan Kebetulan. Pasir berwarna keemasan adalah lagu utama di gurun yang luas ini. Angin kencang membawa pasir, menelan ruang antara tanah dan langit sambil melolong tanpa henti. Di bukit pasir, Xiao Yan yang telanjang di atas pinggang, mengerutkan kening saat dia melihat peta di tangannya. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia memasuki gurun Tager. Setelah lebih dari 10 hari berjalan, Xiao Yan akhirnya mendekati wilayah yang ditandai dengan simbol api di peta. Namun, sejak dia memasuki wilayah ini kemarin, Xiao Yan tidak dapat menemukan jejak api surgawi, meskipun telah mencari sepanjang hari. Kenapa tidak ada apa-apa? Jangan bilang kalau kita disesatkan oleh orang tua itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata sambil melambaikan peta kulit kambing di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk menghadap Yao Lao yang sedang melayang di udara. Ini, saya tidak yakin. Pemandangan sekitarnya tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Saya juga tidak dapat merasakan satu titik pun dengan gerakan yang tidak biasa. Yao Lao perlahan turun dan berkata tanpa daya. Jika tidak ada yang salah dengan petanya, kemungkinan besar tempat ini tidak memiliki jejak api surgawi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin. Sialan. Aku telah menyia-nyiakan 10 hari berjalan. Mengayunkan peta kulit kambing dengan kasar, Xiao Yan memarahi dengan putus asa. Itu tidak bisa dianggap membuang-buang waktu. Setidaknya, Anda telah secara bertahap mencapai puncak 1 bintang Douqi selama 10 hari lebih pelatihan ini. Selama Anda bertahan dan berlatih untuk jangka waktu tertentu, menerobos menjadi bintang 2 Douqi seharusnya menjadi sesuatu yang akan terjadi secara alami. Yao Lao terhibur. Mendengar ini, Xiao Yan masih menggosok bibirnya sambil merasa tidak puas. Jarinya menunjuk ke simbol api di peta dan mengerang dalam-dalam. Mari kita cari lebih banyak lagi. Bagaimanapun, simbol ini sangat besar. Wilayah yang dibungkusnya tidaklah kecil. Kami juga tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar. Tentu, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari. Jika kita melewatkannya, kita akan menyesalinya sampai mati. Ya, kawasan ini memang tidak kecil. Orang tua itu benar-benar pemalas. Kemudian kami akan mencari 2 hari lagi. Setelah 2 hari, kita akan mengubah tujuan kita dan pergi ke utara. Berjalan di antara 2 area ini setidaknya membutuhkan waktu sebulan sebelum mencapainya. Yao Lao melirik simbol api, sedikit mengernyit dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas sekali lagi. Telapak tangannya biasanya menyentuh penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya sebelum mengangkat kakinya dan menuju ke lautan pasir yang menyelimuti pandangannya. Bertahan di bawah terik matahari, Xiao Yan sekali lagi berjalan selama hampir setengah jam sambil berkeringat deras. Tepat ketika dia bermaksud berhenti untuk beristirahat, alisnya tiba-tiba terangkat. Memiringkan kepalanya ke samping, dia menatap gundukan pasir di kejauhan. Di sana, sesosok manusia sedang melarikan diri dalam keadaan yang mengerikan. Saat sosok itu turun dari gundukan pasir, sesaat kecerobohan menyebabkan dia berguling ke gundukan suara. Xiao Yan mengatupkan alisnya sedikit saat dia melihat sosok manusia berguling ke bawah sampai dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke depan, mengeluarkan sekantung air dan menuangkannya ke wajah pria itu. Di bawah rangsangan dari sumber air, pria yang jatuh pingsan itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan yang muncul di depannya dan awalnya khawatir. Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki niat buruk, dia menghela nafas lega.
Dengan acuh tak acuh melirik pria itu, Xiao Yan secara acak mengeluarkan 2 hingga 3 botol air bersih dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melemparkannya ke samping pria itu, berbalik dan pergi. Di lubuk hati Xiao Yan, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik yang memiliki hati emas. Memberi air kepada orang asing yang terluka di gurun adalah keuntungan terbesarnya. Jika seseorang ingin dia melindungi dan mengawal mereka keluar dari gurun, maka dia hanya bisa meminta maaf. Saudaraku, melihat bahwa Xiao Yan telah berbalik dan pergi dengan tegas, pria itu sedikit terkejut. Dengan segera, dia buru-buru berkata dengan suara serak. Adik, tolong tunggu. Perusahaan tentara bayaran kami diserang oleh manusia ular. Sekarang mereka berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Bisakah kamu pergi ke Rock Desert City untuk membantu meminta bala bantuan? Maaf. Saya tidak punya waktu. Tanpa berbalik, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa disalahkan karena acuh tak acuh. Ada banyak sekali orang yang sekarat di dunia setiap hari. Bisakah mereka semua memintanya untuk membantu mereka membawa bala bantuan? Karena mereka bekerja sebagai tentara bayaran di Gurun Tager, wajar bagi mereka untuk bersiap menghadapi takdir seperti itu. Adik laki-laki. Melihat bahwa Xiao Yan secara bertahap berjalan lebih jauh, pria itu mengatupkan giginya dan menggoyangkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Adik, tolong bantu. Jika tim bisa diselamatkan, kami, perusahaan mercenari Desert Metal pasti akan memberimu hadiah yang besar. Setelah pria itu berteriak, pria muda di kejauhan yang akan menghilang ke dalam badai pasir tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali, tiba di sisi pria itu di bawah tatapan pria itu yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pasukan mercenari metal gurun? Pasukan mercenari Desert Metal kota gurun? Xiao Yan mengedipkan mata hitam pekatnya saat beberapa kejutan muncul di dalamnya. Begitu kebetulan? Ya, apakah adik laki-laki pernah mendengar tentang mercenari company kita? Melihat situasinya, pria itu tidak tahu apakah Xiao Yan memiliki niat buruk atau niat baik kepada pasukan mercenari Desert Metal. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menahan diri dan membalas. Nama pemimpin perusahaan Anda? Xiao Ding. Xiao Li, pria itu menjilat bibirnya yang kering dan menjawab dengan hati-hati. Oh, mengangguk sedikit, senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih lembut. Dia berjongkok dan menggerakkan kaki pria itu dengan jarinya untuk melihat lukanya. Setelah itu, Xiao Yan memberinya pil obat. Makan ini akan menghilangkan racun ularnya. Terima kasih, adik kecil. Pria itu dengan penuh syukur berkata saat dia buru-buru mengambil pil obat dan menelannya. Ini adalah obat penyembuh. Terapkan beberapa sendiri dan seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Setelah Anda menerapkan obatnya, bawa saya ke tempat tim tentara bayaran kecil Anda berada. Xiao Yan mengeluarkan sebotol kecil obat penyembuh dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke pria itu. Setelah itu, dia berdiri, menepuk tangannya dan tersenyum. Pergi kemana? Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria itu terkejut. Dia buru-buru berkata, adik, itu tidak akan berhasil. Ada 8 manusia ular yang menyerang tim kecil kami. Di antara mereka, ada 3 bintang 9 Rouse. Adik kecil, kamu harus cepat ke Rock Desert City untuk membantu kami menyampaikan pesan ke perusahaan tentara bayaran. Pemimpin perusahaan dan yang lainnya akan bergegas. Jaraknya tidak terlalu jauh. Pria itu dengan getir membujuk. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan terapkan obat dan pimpin jalan. Saya secara alami memiliki kepercayaan diri jika saya melakukan ini. Kalau tidak, pada saat bala bantuan datang, orang-orangmu itu semua akan terbunuh. Menendang paha pria itu dengan lembut, Xiao Yan memutar matanya dan mendesaknya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria itu dengan setengah percaya mengamati pria muda di depannya dengan tubuh bagian atas telanjang, celana pendek, dan penguasa aneh. Semua ini disatukan menyebabkan pria itu tidak dapat mengetahui kekuatan seperti apa pemuda itu. Kerasukan. Membiarkan tawa pahit, pria itu mengoleskan obat penyembuh di pahanya sebelum dia berdiri sambil gemetar. Jarinya menunjuk ke arah gundukan pasir dan berkata, "Ke sana, jaraknya dekat."
Melirik bukit pasir, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia meraih lengan pria itu dan tiba-tiba menginjak permukaan pasir. Setelah suara ledakan yang teredam, lubang pasir besar di permukaan pasir terbentuk dari guncangan. Meminjam kekuatan dorong terbalik, Xiao Yan dan sosok pria itu tiba-tiba terangkat ke atas gundukan pasir. Di gundukan pasir, Xiao Yan melewati jarak yang sangat jauh seperti kilat dengan setiap langkahnya. Akhirnya, dia berhenti di permukaan pasir yang menjulang tinggi. Dia melemparkan pria terkejut di tangannya ke tanah dan mengambil langkah maju, melihat sekelompok besar orang yang muncul di bagian bawah gurun. Di bagian bawah gurun, 10 tentara bayaran yang membawa senjata di tangan mereka membelakangi satu sama lain. Di sekitar mereka ada 8 makhluk dengan penampilan aneh di sekitar mereka. Makhluk-makhluk ini memiliki kepala dan tubuh manusia tetapi di daerah di mana kaki seharusnya berada, mereka memiliki ekor ular yang sangat besar. Saat ekor ular itu berayun, ia mengeluarkan suara, cici, yang menyebabkan orang-orang merasa kedinginan. Apakah ini orang-orang ular di Gurun Tager? Xiao Yan menghela nafas saat tatapannya menyapu ke 8 pria ular laki-laki ini, merasa itu adalah pembuka mata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk hidup semacam ini. Adik, Tuan, mereka adalah tim kecil dari perusahaan mercenari Desert Metal kami. Awalnya, kami bermaksud untuk berburu binatang ajaib tapi kami tidak berharap untuk disergap oleh orang-orang ini. Tatapan pria itu dengan hormat menyapu punggung Xiao Yan. Kecepatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Yan telah membuat pria ini tahu bahwa pemuda di depannya yang tampak cukup muda adalah orang yang kuat yang menyembunyikan kekuatannya. Ah! Mengangguk, tatapan Xiao Yan sekali lagi menyapu 10 tentara bayaran. Ada 8 pria dan 2 wanita dalam kelompok 10 orang. Tatapannya melayang di antara mereka dan akhirnya mendarat pada sosok wanita yang lembut dan cantik. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya yang cantik sangat indah tetapi alisnya yang agak terangkat sedikit membawa perasaan liar seperti macan tutul betina kecil di padang pasir. Melihat wataknya, dapat dibayangkan bahwa bunga di padang pasir ini mungkin cantik tetapi tubuhnya tertutup duri panjang. Pakaian yang dikenakan wanita itu berani dan seksi. Dia mengenakan kemeja yang hanya menutupi area dadanya dan beberapa kulit di bawahnya, membuat pinggangnya yang seksi dan cantik terlihat oleh semua orang. Di bawah rok kulit pendeknya, kaki panjangnya yang seksi terungkap. Xiao Yan, yang berdiri di atas dapat melihat bahwa ada sejumlah tatapan cabul di antara orang-orang ular yang berulang kali menyapu pinggang yang cukup sempit dan paha yang terbungkus rapat. Bunuh mereka, tinggalkan wanita itu. Murid segitiga dari pemimpin kelompok orang ular menyapu tubuh wanita itu. Suaranya dingin dan serak dan membawa sedikit nada cabul. Sifat ular tidak bermoral dan mereka secara alami merindukan wanita. Mendengar perintah dari pemimpin mereka, wajah dari beberapa orang ular segera dipenuhi dengan haus darah. Mereka membuka mulut mereka dan mengeluarkan lidah ular merah-merah mereka. Semuanya, hati-hati. Dan si sudah kembali untuk mendapatkan bantuan. Selama kita bisa bertahan sebentar, kita akan diselamatkan. Melihat aksi ular rakyat, wanita seksi itu mengatupkan bibir merahnya yang ramping dan berseru dengan suara dingin. Mendengar ini, tentara bayaran di sekitarnya sedikit terinspirasi. Namun, tangan yang mencengkeram senjata mereka dengan erat masih dipenuhi keringat. Tingkat tertinggi di antara mereka hanya sekitar bintang 7 Douze sementara pihak lain memiliki beberapa bintang Douze 9. Dengan perbedaan semacam ini, mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Membunuh. Pemimpin dari manusia ular dengan dingin tertawa dan melambaikan tangannya. Orang-orang ular di sekitarnya yang telah mengamati kelompok itu dengan mengancam segera menyerang tentara bayaran dengan wajah menyeramkan, berniat untuk membunuh. Siu. Saat orang ular mulai menyerang, suara tajam dari angin pecah tiba-tiba terdengar di udara. Bayangan hitam tiba-tiba terbang melintasi cakrawala. Akhirnya, seperti sambaran petir berwarna hitam, ia dengan keras mendarat di ruang antara tentara bayaran dan rakyat ular dengan ledakan keras. Pasir kuning berangsur-angsur menyebar dan punggung kurus seseorang yang membawa penguasa hitam besar perlahan muncul di hadapan semua orang. Bab 184 Pertemuan pertama dengan orang-orang ular, pertunjukan awal kekuatan Douzi. Kemunculan tiba-tiba seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang menyebabkan kedua sisinya sedikit terpana.
Namun, sesaat kemudian, Sisi dengan tentara bayaran secara bertahap menjadi tenang. Karena yang datang adalah manusia, mereka percaya bahwa dia tidak akan membantu rakyat ular. Kelompok ular orang, saat melihat Xiao Yan, tamu tak diundang ini, menjadi marah. Murid berbentuk segitiga dari pemimpin rakyat ular dengan dingin menyapu ke arah Xiao Yan. Tanpa mengatakan apapun dia melambaikan tangannya dan 2 bintang 5 Douce manusia ular mengayunkan ekor mereka dan menyerang Xiao Yan dengan ekspresi ganas. Mengangkat matanya, Xiao Yan dengan lembut mengendus angin amis samar yang bertiup ke arahnya. Dia sedikit mengernyit, lalu perlahan meraih gagang penguasa Xuan berat. Setelah mengangkat kakinya dengan lembut, dia tiba-tiba menginjak ke bawah dan tubuhnya tiba-tiba berubah dari statis menjadi bergerak cepat. Di bawah tatapan semua orang, sesosok manusia dengan cepat saling bertautan dan kemudian melewati 2 orang ular seperti kilat. Bang, bang. Tepat setelah sosok itu saling bersilangan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Kedua ular orang dengan ekspresi garang terseret di sepanjang permukaan pasir saat mereka melesat ke belakang, nampaknya menerima pukulan berat. Saat mereka dilempar ke belakang, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras dari masing-masing. Telapak tangan Xiao Yan dengan erat memegang gagang penguasa Xuan berat sedikit rileks saat Xiao Yan menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke 2 ular orang, yang dikirim terbang sejauh puluhan meter oleh penguasa berat. Setelah menerima pukulan berat, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan berakhir dengan luka serius. Mendesis. Sejak Xiao Yan dan rakyat ular saling bersilangan sampai saat orang-orang ular memuntahkan darah dan mundur, hanya 10 detik yang singkat telah berlalu. Namun, dalam 10 detik ini, pemenang ditentukan. Menyaksikan Xiao Yan dengan serangan seperti petirnya, 10 tentara bayaran itu membuka mulut mereka lebar-lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka menatap punggung pemuda itu dengan mata tertegun. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana kerangka tipis ini berhasil menyembunyikan kekuatan mengerikan semacam ini di dalamnya. Orang ini, sungguh kejam. Membuka mulut merahnya saat dia menatap Xiao Yan, yang telah mengirim 2 ular orang terbang seolah-olah dia sedang menghancurkan lalat rumah, wanita seksi itu tanpa sadar bergumam. Hei, Sulan, kamu baik-baik saja. Di bukit pasir, wajah pria itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menyeret kakinya yang terluka dan dengan hati-hati berjalan di sekitar beberapa orang ular sebelum datang ke pasukan bayaran dan tersenyum pada wanita itu. Danzi, bukankah kamu kembali ke Rock Desert City untuk mendapatkan bala bantuan bagi kami? Kenapa kamu masih di sini? Melihat pria itu, wanita seksi bernama Sulan menegakkan alisnya dan memarahi. Dimarahi oleh wanita itu, Danzi hanya bisa tertawa pahit. Dia menunjuk ke punggung Xiao Yan dan berkata, "Ya, bukankah ini penguatan?" Dia? Mendengar ini, Sulan terdiam sejenak. Tatapannya kembali ke Xiao Yan, mengerutkan kening dan dengan hati-hati berkata, "Dia tampaknya bukan anggota perusahaan mercenari metal gurun kita. Bagaimana Anda berhasil membuatnya membantu? Kondisi apa yang dia minta?" "Aku juga tidak mengenalnya. Saya bertemu dia sekarang ketika saya jatuh. Awalnya, saya ingin memintanya pergi ke Rock Desert City untuk mengirim pesan." Setelah mengatakan hal ini, wajah Danzi tampak sedikit malu. "Awalnya, dia mengabaikan saya. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya adalah anggota perusahaan mercenari Desert Metal, dia tiba-tiba menjadi hangat. Dia bahkan memberiku obat penawar dan penyembuhan. Apa dia punya hubungan dengan perusahaan mercenari Desert Metal kita?" Tangan sempit Sulan dengan lembut menyapu rambut hitam di dahinya yang telah terkontaminasi oleh keringatnya. Kecantikannya yang tidak disengaja menyebabkan kilatan cabul di mata salah satu orang ular di dekatnya muncul. "Tetapi saya belum pernah mendengar pimpinan perusahaan kami menyebutkan bahwa mereka mengenal orang yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Melihat kekuatan dari serangan sebelumnya, dia setidaknya harus menjadi bintang Douze atau lebih kuat." Sulan mengernyitkan alisnya dan berkata dengan curiga, "Aku juga tidak tahu." Dan si tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi menurutku dia tidak punya niat buruk. Jika tidak, mengapa dia mengambil risiko untuk datang dan menyelamatkan kita? Tapi apakah dia bisa menyelamatkan kita masih menjadi pertanyaan." Di antara kelompok manusia ular ini, ada 3 bintang Douze 9.
Pada akhirnya, dia mungkin gagal menyelamatkan kita dan akhirnya kehilangan nyawanya juga. Sulan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara khawatir. Mendengar ini, dan si terdiam sejenak sebelum tertawa canggung. Menurutku, dia seharusnya bisa mengatasinya. Lagi pula, aku sudah memberitahunya tentang kekuatan rakyat ular. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa dia datang? Apa kau ingin memberitahuku bahwa dia adalah seorang dousi? Sulan mengibaskan rambut hitamnya yang agak keriting dan berkata tanpa daya. Ini, dan si membuka dan menutup mulutnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat melihat kekuatan Xiao Yan tapi seorang dousi, usia Xiao Yan adalah titik sakitnya. Menjadi dousi sebelum seseorang berusia 20? Bagaimana ini mungkin? Mudah-mudahan dia punya beberapa kartu tersembunyi. Dan si tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Sulan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lesu. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa berdoa agar pemuda di depannya bisa menunjukkan penampilan yang tidak terduga. Melihat bahwa Xiao Yan dengan mudah melukai dua bawahannya, mata segitiga pemimpin ular itu sedikit menyusut. Lidah ular merahnya dengan lembut menjulur dan menciut sebelum dia berkata dengan suara yang tebal. Manusia, menyinggung kami orang ular di gurun Tagir bukanlah pilihan yang bijaksana. Xiao Yan tersenyum tipis, memiringkan penggarisnya yang berat dan tidak menanggapi. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Saya bisa melupakan kesalahan yang Anda lakukan dengan menyakiti bawahan saya. Mata pemimpin kelompok ular orang dipenuhi dengan kedinginan, kata-katanya, bagaimanapun, membawa ketakutan dan sedikit kebencian. Yang jelas, serangan Xiao Yan beberapa saat yang lalu menyebabkan dia tidak berani meremehkan Xiao Yan. Maaf, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kata sederhana itu memiliki nada yang tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Kamu mencari kematian. Ditolak oleh Xiao Yan, haus darah muncul pada skala ular yang sangat kecil di wajah pemimpin manusia ular. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, serang bersama. Bunuh dia. Tangkap para wanita dan bawa mereka kembali untuk menikmati. Mendesis. Mendengar perintah pemimpin mereka, orang-orang ular di sekitarnya ragu-ragu sebentar sebelum menjulurkan lidah ular mereka memegang tombak ular tajam mereka dan menyerang Xiao Yan bersama-sama. Yang terluka, tinggal dan tunggu perintah. Yang lain, ikuti aku dan serang. Melihat bahwa orang ular bermaksud untuk menyerang bersama, Sulan, yang berada di belakang, menegakkan alisnya secara vertikal, melambaikan tangannya yang halus dan dengan dingin memerintahkan. Tidak perlu. Kalian semua menunggu di sana atau kalian mungkin menghalangi. Mendengar keributan dari belakang, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tanpa daya memiringkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kamu, mendengar ini, Sulan, yang baru saja menarik senjatanya dan menyerbu ke depan segera berhenti. Alisnya vertikal. Ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah sedemikian rupa. Dia baru saja akan memarahi ketika dia tiba-tiba ingat orang di depan adalah satu-satunya penguat mereka. Seketika, dia hanya bisa menginjak kakinya dengan marah. Setelah itu, dia dengan marah menatap Xiao Yan, memeluk tangannya di dada penuhnya dan mundur selangkah. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan dan bergumam di dalam hatinya. Bertindak kuat di usia yang begitu muda. Namun, tatapan dingin yang diberikan Sulan tidak bertahan lama sebelum perlahan-lahan diatasi oleh keterkejutan. Tentu saja, tentara bayaran lain di belakangnya juga mengungkapkan keterkejutan karena alasan yang sama. Tak jauh dari mereka, pemuda itu berdiri diam sambil membawa penggaris yang berat. Dia merenung sejenak sebelum jubah douki berwarna ungu samar secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Di luar jubah douki ini, ada nyala api berwarna ungu yang bertahan dan kadang-kadang melonjak ke atas, tampak sangat misterius. Melihat jubah energi berwarna ungu di tubuh pemuda itu, semua orang yang hadir menarik napas dengan cepat. Ini, jubah douki? Dia benar-benar seorang dousi? Melebarkan matanya yang cantik, Sulan menatap bagian belakang sosok di depannya yang terbungkus dalam douki berwarna ungu. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Semua orang terdiam saat mereka saling berhadapan.
Sungguh orang yang tidak normal, untuk benar-benar dipromosikan menjadi dousi di usia yang begitu muda. Harus diketahui bahwa kedua pemimpin perusahaan hanyalah bintang 5 dousi. Dan si membuka mulutnya lebar-lebar saat dia bergumam dengan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak heran dia berani terburu-buru sendirian, dia sebenarnya adalah seorang dousi. Salah satu tentara bayaran menghela nafas dan tertawa getir. Suaranya membawa rasa iri pada Xiao Yan dan kegembiraan karena lolos dari pertemuan dekat dengan kematian. Dari mana orang ini muncul? Saya belum pernah mendengar seorang pemuda abnormal seperti itu muncul di kota-kota terdekat. Sulan mengerutkan kening saat dia berbisik. Tidak tahu, mengenai pertanyaan ini, orang-orang di sekitarnya sama-sama menggelengkan kepala. Melihat situasinya, Sulan juga tersenyum tanpa daya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Lupakan. Terlepas dari mana asalnya, kami tampaknya beruntung bisa diselamatkan." Ketika Xiao Yan memanggil jubah Douki, orang-orang ular yang menyerbu jelas-jelas terlempar ke dalam kekacauan. Tampaknya mereka juga mengerti betul apa yang bisa diwakili oleh jubah Douki. Dousi. Itu adalah kelas yang sama sekali berbeda dari Douse. Jika seseorang tidak memiliki teknik Dou yang sangat kuat sebagai kartu trufnya, pada dasarnya tidak mungkin untuk memenangkan tantangan di seluruh kelas. Adapun untuk teknik Dou dan metode Qi yang luar biasa kuatnya, akankah orang berharap orang ular yang tampaknya tidak hidup dengan baik ini memiliki mereka? Jadi, ini akan menjadi pertarungan satu sisi. Setelah memanggil jubah Douki, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafasnya. Dia dengan erat mencengkeram penguasa Xuan berat dan menghadapi orang-orang ular yang mulai panik. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat kakinya menginjak tanah. Setelah suara ledakan, tubuh Xiao Yan menempel di permukaan pasir saat dia menembak. Bang! Xiao Yan muncul di depan bintang Douze manusia ular. Dengan mata dingin, dia mengangkat penguasa berat yang membawa kekuatan ganas saat dia dengan keras menghancurkannya di dada pihak lain. Seketika, suara teredam lembut terdengar. Mata ular itu menyusut saat dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah segar dari organ dalamnya yang rusak. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam dan menabrak gundukan pasir. Dalam sekejap, bintang 9 Douze menerima pukulan fatal dari Xiao Yan bahkan tanpa sempat menggunakan teknik Dou miliknya. Dari sini, bisa dilihat betapa lebih sederhana bagi Xiao Yan sekarang untuk menangani Douze. Setelah membunuh Douze bintang 9 dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan sekali lagi muncul di tengah-tengah beberapa ular orang yang kekuatannya sekitar 4-5 bintang Douze. Penguasa berat yang dia bawa telah menjadi seperti raket, mengalahkan beberapa orang ular yang berusaha melarikan diri sampai mereka dikirim terbang saat mereka memuntahkan darah. Melihat bahwa, Solo, Xiao Yan, Sulan dan tentara bayaran hanya bisa menatap dengan wajah tertegun. Bahkan jika Xiao Yan adalah seorang dousi, seharusnya tidak mungkin baginya untuk membunuh pihak lain dengan mudah. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, sisi lain memiliki 3 bintang douze. Namun, dalam pertemuan singkat ini, mereka telah kehilangan 1 bintang douze dan beberapa ular orang biasa lainnya. Ini saling bertukar pandangan dengan wajah yang benar-benar terpana, semua orang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kekuatan pria ini tampaknya jauh lebih kuat dari dousi biasa. Melihat itu hanya dalam beberapa pertukaran singkat, pihaknya telah menderita kerugian serius, dosa haus darah muncul di mata pemimpin rakyat ular. Dia bertukar pandangan dengan bintang 9 lainnya douze manusia ular. Ekspresi sengit muncul di wajah mereka saat mereka dengan erat memegang tombak ular tajam, mengayunkan ekor ular mereka di permukaan pasir dan membentuk silang saat mereka menyerang dengan marah pada Xiao Yan. Melihat koordinasi akrab pasangan itu, jelas bahwa ini telah diperoleh dari pelatihan yang lama. Kedua tombak ular itu memanjang dan menarik dengan aneh dan di ujung tombak ular itu, warna merah samar muncul dan menghilang. Jelas bahwa racun dioleskan ke tombak. Setelah mengirim orang ular terakhir terbang dengan penguasa berat, Xiao Yan merasakan kekuatan dingin yang padat menyerbu dari punggungnya. Dia menggeser penggaris beratnya ke punggungnya dan memblokir 2 tusukan rumit dari tombak ular dengan suara dentang. Engah! Melihat serangan mereka diblok, kedua orang ular itu tiba-tiba membuka mulut secara serentak tanpa persetujuan sebelumnya.
Dua uap hijau yang bau dan tenang dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Hati-hati dengan racun ular. Melihat tindakan kedua ular itu, wajah cantik Sulan berubah sedikit saat dia buru-buru berteriak. Saat suara Sulan mereda, jubah Douqi di luar tubuh Xiao Yan melonjak dengan cepat dan menutupi semua tubuh Xiao Yan di dalamnya. Setiap gas beracun berwarna hijau yang bersentuhan dengan jubah api ungu terbakar menjadi ketiadaan dan secara bertahap menghilang di udara. Menahan serangan gas beracun dengan ekspresi acuh tak acuh, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak dan dalam sekejap, tubuhnya muncul di depan pemimpin orang-orang ular yang hadir. Penguasa beratnya dengan cepat diangkat dan kemudian dengan kasar menebas kepala pemimpin itu. Ekspresi pemimpin manusia ular berubah drastis saat Xiao Yan melewati serangan racun dan mendekatinya. Pada titik krisis, ekor ularnya tiba-tiba berbelok dengan aneh. Mengikuti suara "shosho" yang aneh, tubuhnya merayap seperti ular saat dia mundur puluhan meter, menghindari pukulan fatal Xiao Yan. Setelah menghindari serangan Xiao Yan, pemimpin kelompok manusia ular masih merasa tidak aman. Ekor ularnya dengan cepat berayun dan tubuhnya mundur dengan cepat. Namun, dia hanya mempertahankan ini selama beberapa detik ketika kekuatan hisap ganas yang tidak biasa melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan tidak jauh dari situ. Seketika, pemimpin kelompok manusia ular yang tidak siap tersedot dan terbang menuju Xiao Yan. Mengangkat kepalanya untuk menyaksikan pemimpin manusia ular terbang ke arahnya dengan wajah ngeri, Xiao Yan tersenyum dingin. Dia sekali lagi dengan kasar menginjak tanah. Seperti burung besar yang luar biasa, tubuhnya dengan cepat naik ke atas kepala orang ular itu. Kemudian, penggaris berat di tangannya tiba-tiba menabrak ke bawah. Bang! Darah segar disertai otak menghujani dari langit ke tanah. Sebuah tubuh dengan cepat turun, akhirnya menabrak pasir kuning. Sesaat kemudian, lubang yang terbentuk di pasir kuning perlahan menghilang di bawah aliran pasir. Melihat pemimpinnya telah meninggal, ketakutan muncul di wajah 9 bintang terakhir Douqi manusia ular. Dia mengeluarkan beberapa jeritan tajam yang meringkik, mengayunkan ekor ularnya dan dengan cepat melarikan diri ke daerah bagian dalam gurun. Setelah menghabisi pemimpin manusia ular, tubuh Xiao Yan berputar di udara. Meminjam kekuatan dari rotasi, penguasa Xuan berat tiba-tiba meninggalkan tangannya dan menembak ke arah orang ular yang melarikan diri. Puhci, aturan berat itu melesat di udara seperti kilat dan dengan cepat mengejar si ular. Akhirnya, tembakan itu menembus lehernya dan disertai dengan darah merah cerah saat terbang ke pasir kuning, hanya menyisakan gagang di luar. Kaki Xiao Yan mendarat dengan berat di permukaan pasir dan tenggelam setengah kaki jauh ke dalam pasir saat dia menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju penguasa Xuan berat, meraih gagang penguasa dengan telapak tangannya dan menariknya keluar. Setelah menyeka darah segar pada penggaris dengan kain kasa, Xiao Yan dengan sembarangan menggantinya ke sarung di punggungnya sebelum perlahan berjalan menuju 10 plus tentara bayaran yang membeku karena terkejut. Hei, kamu baik-baik saja. Saat dia berjalan mendekat, Xiao Yan berdiri di depan wanita seksi itu dan bertanya sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Menyapu pandangannya ke seluruh tubuh bagian atas Xiao Yan yang telanjang, Sulan tidak mengungkapkan ekspresi malu karena ini. Di gurun ini, para wanita jauh lebih berpikiran terbuka. Selain itu, dia juga sering berbaur dengan tentara bayaran, jadi dia tidak memiliki rasa malu dan keberatan dari wanita yang lebih lembut itu. Melihat tubuh bagian atas telanjang seorang pria tidak menyebabkan wajahnya yang cantik memerah. Kamu, Sulan mengedipkan matanya sebelum berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Terlepas dari niatmu dalam membantu kami, aku harus mengucapkan terima kasih. Jika tidak, takdir kita. Saya Sulan, pemimpin kelompok kecil ini. Pada saat yang sama, kami adalah tim dari perusahaan tentara bayaran logam gurun. Xiao Yan, kata Xiao Yan sambil tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan. Nama ini sepertinya tidak asing. Di mana saya mendengarnya? Mendengar namanya, Sulan sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak di dalam hatinya tetapi tidak berhasil kemanapun. Setelah tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia mengangkatnya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda ke Rock Desert City.
Perusahaan mercenari Desert Metal kami dengan jelas membedakan antara mereka yang membantu kami dan mereka yang menjadi musuh kami. Anda telah membantu kami. Kami pasti akan membalas budi ini. Rock Desert City tidak jauh dari sini. Ini hanya sekitar setengah jam perjalanan dan tidak akan terlalu banyak menunda waktu Anda. Tampaknya takut Xiao Yan akan menolak, Sulan buru-buru menambahkan. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sejak dia tiba di Gurun Tager, dia secara alami harus mengunjungi dua saudara laki-lakinya yang sudah lama tidak dia lihat. Meskipun mereka sibuk dengan karir mereka dalam beberapa tahun terakhir dan jarang pulang, bertahun-tahun hubungan persaudaraan masih menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan yang dalam terhadap mereka. Di dalam Xiao Yan, selain ayahnya dan Sun Er, kedua saudara laki-lakinya adalah orang-orang yang paling memberinya perhatian ketika dia masih muda. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Sun Er gadis itu, sudah 1 tahun. Dalam ingatannya, seorang wanita muda yang anggun berbaju hijau tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan tanpa peringatan apapun. Kerutan dan senyum lembutnya membuat Xiao Yan gemetar. Selama 1 tahun, latihan keras menyita sebagian besar waktu Xiao Yan. Baru sekarang pikirannya tiba-tiba terbangun dan dia merasakan kehilangan seseorang. Dia perlahan menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Di udara yang sedikit terdistorsi, dia melihat tangan kecil seorang wanita muda di punggungnya sementara tubuhnya yang lincah menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba memiliki dorongan di hatinya untuk segera mengakhiri pelatihannya dan menuju ke Akademi Jianan. Xiao Yan gemetar begitu dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan keras menggelengkan kepalanya, dia menekannya jauh ke dalam hatinya. Gadis itu memiliki terlalu banyak rahasia. Jika dia tidak bekerja keras untuk memperkuat dirinya sendiri, dia kemungkinan besar akan mati karena merasa rendah diri di depannya. Setelah keluar dan mendapatkan pengalaman untuk waktu yang lama, Xiao Yan juga mengerti betapa berharganya metode Qi kelas Xuan. Harus diketahui bahwa saat itu, Sun Er bisa sembarangan mengeluarkan metode Qi kelas Xuan tinggi. Dari sini, Xiao Yan mendapatkan perasaan yang lebih baik tentang betapa hebat dan misteriusnya identitas dan latar belakangnya. Selain itu, Xiao Yan secara pribadi mengalami kecepatan pelatihan Sun Er. Dalam 1 tahun ini, dia tidak tahu sampai level apa gadis itu akan melompat. Mungkin levelnya akan lebih tinggi dari levelnya saat ini. Aku penasaran bagaimana kehidupannya di Akademi Jianan. Tapi dengan penampilan dan sikap gadis itu, sepertinya dia akan memiliki banyak pengagum. Dengan karakter Sun Er yang acuh tak acuh, seharusnya tidak ada pria yang tertarik padanya, bukan? Menggosok hidungnya, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum narsis. Setiap kali dia memikirkan pertanyaan ini, dia akan bersukacita. Dia bersukacita saat itu, dia secara tidak sengaja dan dengan konyol menangkap hati gadis ini. Tapi, sayang untuk dilihat. Dulu ketika saya masih muda, saya masih mencoba untuk melihat apakah Dou Qi benar-benar ada di dalam tubuh saya. Pada usia itu, bagaimana saya tahu tentang menghangatkan jalur Qi, tapi mengapa saya mencoba selama bertahun-tahun? Jangan bilang kalau dulu aku sudah punya motif tersembunyi terhadap Sun Er. Bagaimana bisa? Beberapa pertanyaan yang sangat konyol tiba-tiba muncul di dalam hatinya, menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit frustrasi saat dia bergumam. Sulan memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan yang tiba-tiba terdiam di sampingnya. Pada saat yang sama, wajahnya terus berubah, membuatnya merasa sedikit terpana. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengambil kesempatan itu dan bertanya. Hei, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu telah diracuni? Maaf, saya terganggu. Saya baik-baik saja. Bangun dari ingatannya, Xiao Yan pertama kali terdiam. Dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya meminta maaf. Jika kamu baik-baik saja, mengapa kita tidak berangkat ke Rock Desert City sekarang? Apa yang kamu katakan? Sulan memiringkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan. Haha, baiklah. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Fei Gao, keluarlah dari kereta unta. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Sulan berbalik, melambai ke salah satu tentara bayaran dan memerintahkan. Baik. Salah satu tentara bayaran tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia dengan cepat pergi ke gundukan pasir tidak jauh dari sana dan mengeluarkan kereta unta dan membawanya ke sana.
Xiao Yan menyadari bahwa di kotak di belakang gerbong, ada 2 mayat binatang ajaib tingkat 1. Melihat darah segar yang belum mengental di mayat, ini pasti buruan Sulan dan kelompok kecilnya. Ukuran gerbong gurun semacam ini tidak terlalu besar dan dengan demikian mayat binatang ajaib tidak menyisakan ruang bagi orang untuk naik gerbong tersebut. Pertama-tama Anda akan membawa barang itu kembali ke Rock Desert City. Laporkan apa yang terjadi di sini kepada pimpinan perusahaan. Melambaikan tangannya ke tentara bayaran yang mengemudikan kereta, Sulan memberi perintah dengan cara yang terlatih dengan baik. Hehe, baiklah. Saya percaya bahwa pemimpin pasukan akan sangat senang bertemu teman baru. Tentara bayaran itu memberi Xiao Yan senyuman ramah sebelum menendang kakinya di punggung unta. Dia dengan cepat menuju ke Rock Desert City dengan kuari. Melihat gerbong yang dengan cepat menghilang dari pandangan, Xiao Yan tersenyum. Dia dengan sembarangan mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanan, meletakkannya di tubuhnya dan memimpin jalan menuju ke arah kereta itu menuju. Menyadari bahwa Xiao Yan telah pindah, Sulan buru-buru mempercepat bawahannya. Pemimpin kelompok, apakah Anda memiliki perasaan bahwa Xiao Yan dan 2 pemimpin perusahaan tampak agak mirip? Menatap punggung Xiao Yan, dan si tiba-tiba berkata setelah mengemasi barang-barang mereka. Mendengar ini, Sulan terdiam. Tatapannya beralih ke punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba bergerak dengan keras. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sepertinya saya ingat pemimpin perusahaan mengatakan bahwa mereka memiliki adik laki-laki, bukan?" Aku juga ingat. Itu adalah salah satu yang kekuatannya anehnya terus melayang di bawah Doushe. Hehe. Adik dari pemimpin perusahaan, sepertinya, juga dipanggil Xiao Yan. Sulan mengedipkan bulu matanya yang panjang saat lidah harumnya menjilat bibir merahnya. Dia mengingat kembali ingatannya tentang pemimpin perusahaan ini dan sesaat kemudian, keheranan perlahan menutupi wajahnya yang cantik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 185 Saudara. Selama perjalanan ke kota Gurun Batu, Sulan telah membuat beberapa pertanyaan halus untuk mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, tetapi setiap kali, dia akan ditangani secara samar oleh Xiao Yan. Mengenai ini, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Meskipun Xiao Yan tidak mengakuinya sendiri, setelah pengamatan Sulan yang cermat dan terperinci tentang penampilannya, suatu kepastian muncul di hatinya. Laki-laki muda Dousi di depannya pasti adik laki-laki aneh yang dibicarakan Xiao Ding dan Xiao Li dan Xiao Yan. Setelah yakin dengan identitas Xiao Yan, tatapan Sulan memberi Xiao Yan sedikit kurang hati-hati dan lebih banyak senyum dan kelembutan. Sementara mereka mengobrol di sepanjang jalan, garis besar kota besar yang berada di luar wilayah timur Gurun Tager juga samar-samar muncul dalam pandangan kelompok itu. Melihat kota batu gurun di dekatnya, Sulan dan yang lainnya menghela nafas panjang. Bahkan senyum di wajah Xiao Yan melebar. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari berjalan dan menjalani latihan keras di gurun, jiwanya juga sedikit lelah. Sekarang dia punya tempat untuk istirahat, wajar jika dia sedikit bersemangat. Di bawah sorakan gembira semua orang, Xiao Yan dan kelompok lainnya perlahan tiba di pintu masuk kota dan menyerbu ke dalamnya. Dibandingkan dengan kota-kota di bagian dalam kekaisaran, kota-kota di gurun lebih sederhana dan bermartabat. Mungkin karena letaknya di dekat Gurun Tager sehingga pertahanan di sini jauh lebih ketat daripada kota-kota di wilayah dalam kekaisaran. Di dalam kota orang bisa melihat tentara bersenjata lengkap berpatroli di sekitar. Setelah memasuki kota, Xiao Yan mengikuti Sulan dan kelompoknya saat mereka menuju ke selatan. Mereka melewati beberapa jalan sampai sebuah kompleks yang ukurannya mirip dengan kompleks besar yang diduduki Xiao Clan di kota Wutan muncul di depan mata mereka. Di atas kompleks, ada sebuah bendera yang bergoyang tertiup angin di mana tulisan, Perusahaan Mercenari Gurun Logam, tertulis dengan huruf besar. Gambar di bendera juga samar-samar memancarkan atmosfer darah dan nyali yang kuat. Di pintu masuk, beberapa pria bertubuh besar dan garang membawa senjata di tangan mereka dan berdiri diam dan lurus seperti pena. Tatapan tajam mereka menyapu orang-orang yang berjalan melewati kompleks. Dari bau samar darah yang mereka pancarkan, tampaknya mereka adalah orang-orang berkemauan besi yang benar-benar bertahan di ujung pedang. Para siswa yang hanya membawa senjata di pinggang mereka dan mengira mereka adalah tentara bayaran tidak bisa dibandingkan dengan mereka.
Di kota gurun batu ini, kekuatan perusahaan tentara bayaran logam gurun kita bisa berada di peringkat 3 besar. Hanya perusahaan mercenari pasir yang bisa melampaui kita. Pemimpin perusahaan mereka adalah Dadho Ushi, sehingga posisi perusahaan mercenari pasir tidak dapat digoyahkan. Selain perusahaan tentara bayaran Sun, hanya perusahaan tentara bayaran Storm yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan kita di seluruh kota Rock Desert. Berjalan menuju kompleks besar, Sulan tersenyum dan menjelaskan kepada Xiao Yan di sisinya. Senyumannya mengandung sedikit kebanggaan. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki keduanya telah membangun kekuatan yang cukup kuat di tempat asing ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia kagumi. Paling tidak, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika itu terserah dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Kakak laki-laki selalu lebih pintar dari yang lain. Bahkan ayah selalu memujinya. Kakak kedua berhati-hati dan kejam. Dia selalu licik saat melakukan sesuatu sementara metodenya kejam. Dengan mereka bekerja sama dan menambahkan bakat pelatihan luar biasa mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak heran mereka akan mencapai kesuksesan seperti itu. Pikiran Xiao yang teringat akan pujian yang diberikan ayahnya kepada dua kakak laki-lakinya dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Sulan, apa kamu baik-baik saja? Orang yang kembali lebih awal mengatakan bahwa kamu disergap oleh manusia ular. Ketika mereka tiba di kompleks, salah satu pria besar di pintu masuk maju dan bertanya pada Sulan sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Dengan sembarangan melambaikan tangannya, Sulan tersenyum dan bertanya. Apakah kedua pemimpin perusahaan ada? Ya, mereka berdua masuk. Pria besar itu tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu Xiao Yan di samping dan akhirnya berhenti di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Sejak mereka tahu tentang nama adik laki-laki ini, kedua pimpinan perusahaan menjadi sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa duduk diam. Haha, sangat jarang melihat pemimpin perusahaan yang biasanya keren dan mantap menjadi begitu bahagia bahwa mereka melupakan diri mereka sendiri. Xiao Yan tersenyum sedikit sementara kehangatan mengalir di hatinya. Dia memberi pria besar itu anggukan ramah sebelum mengikuti Sulan yang menutupi mulutnya dan tertawa sendiri saat dia memasuki halaman. Mengikuti di belakang Sulan, Xiao Yan melewati beberapa jalan kecil. Selama perjalanan, mereka bertemu cukup banyak anggota perusahaan mercenari Desert Metal. Ketika mereka bertemu Xiao Yan, ekspresi terkejut akan muncul di wajah mereka dan mereka akan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Haha. Kedua pemimpin perusahaan sering membicarakan Anda. Sepertinya orang yang kembali lebih awal telah mempublikasikan Anda. Melihat ekspresi tentara bayaran di sekitarnya, Sulan memiringkan kepalanya dan berkata dengan manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tampaknya dia telah menebak hubungannya dengan kedua saudara laki-lakinya. Setelah mengikuti Sulan dan melewati jalan kecil lainnya, sebuah aula yang luas muncul di depan mereka. Berdiri di luar aula, Xiao Yan bisa mendengar suara dua pria yang akrab dipancarkan dari dalam. Wajahnya tiba-tiba terasa sedikit masam. Mereka berbeda dari Xiao Ning dan yang lainnya di klan. Di dunia ini, Xiao Ding dan Xiao Li adalah saudara sejatinya yang berhubungan darah dengannya. Terlepas dari seberapa tenang karakter Xiao Yan, darah lebih kental dari air. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah dan melupakan dirinya sendiri. Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan tersenyum meminta maaf kepada Sulan di sisinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu. Dia hendak mendorongnya terbuka dan masuk ketika pintu dibuka dengan suara berderak. Saat pintu dibuka, wajah seorang pemuda yang mirip dengan Xiao Yan tiba-tiba muncul. Pria muda itu mengenakan seragam tentara bayaran, sosoknya yang tinggi lurus dan kuat. Mata hitam pekatnya mengandung kemalasan dan ketegasan dingin. Di wajahnya, senyumnya meluap. Namun, di bawahnya tersembunyi keganasan dan kekejaman yang samar. Jelas, pemuda ini mungkin tampak baik hati tetapi dia adalah tipe orang yang tidak menyinggung orang lain ketika orang lain tidak menyinggung perasaannya. Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia adalah tipe yang ganas yang akan membalas bahkan jika dia sekarat. Pemuda yang membuka pintu menatap pemuda di luar. Dia terkejut sesaat saat tubuhnya mengeras.
Senyuman di wajahnya yang menyembunyikan kekejaman tiba-tiba menghilang. Senyuman cerah dan hangat, yang jarang terlihat di wajah pemuda itu, muncul di sana sekarang. Melihat senyum hangat pemuda itu, ujung hidung Xiao Yan menjadi sedikit merah. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lembab. Kembali ketika mereka berada di klan, bahkan ketika dia telah berubah menjadi lumpuh, pemuda di depan Xiao Yan terus dengan hati-hati melindungi sisa harga diri Xiao Yan. Dia seperti serigala ganas yang menggigit setiap anggota klan yang berani mengejek Xiao Yan hingga mereka terluka parah. Setelah melakukannya, dia tidak lupa untuk tersenyum dan menghibur diri Xiao Yan yang sunyi sambil mengenakan bekas luka karena dihukum oleh klan. Kakak kedua, menyeka air mata dari matanya, Xiao Yan menatap pemuda di depannya dan berteriak dengan suara gemetar. Hahaha. Xiao Yanxi, kamu benar-benar datang. Haha. Melihat sikap awet muda, pemuda itu membuka mulutnya dan tertawa bodoh. Setelah itu, dia mengambil langkah ke depan dan memeluk Xiao Yan dengan sengit. Dia dengan berat menepuk bahu Xiao Yan sementara suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan agitasi. Catatan, perlu diketahui bahwa Xiao Yanxi adalah nama panggilan untuk Xiao Yan tapi Xiao di sini berarti kecil sedangkan Xiao Yan Xiao seperti sebuah nama. Xiao Yanxi, bentuk sapaan yang akrab sejak ia masih muda, membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Tanpa ada yang menyadarinya, dia menyeka air mata dari matanya dan tertawa getir. Kakak kedua, apakah kamu ingin menepuk sampai mati? Anak kecil, lumayan, apakah masalah aneh di tubuhmu sudah teratasi? Xiao Li tersenyum dan melepaskan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir dan menyapu pandangannya ke sekitar Xiao Yan saat dia dengan senang hati bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Ayo pergi dan lihat kakak dulu. Dia telah menunggu cukup lama. Saat dia berbicara, dia meraih Xiao Yan, berbalik dan bergegas ke aula tanpa punya waktu untuk menyapa Sulan oleh siapa yang berada di sisi Xiao Yan. Memasuki aula, tatapan Xiao Yan beralih ke pria muda yang duduk di kursi pemimpin. Dia mengenakan jubah putih dan tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan memasuki ruangan. Matanya yang lebih terang dari orang biasa membawa kebijaksanaan dan kelicikan yang sulit dideteksi. Xiao Yanxi, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa. Pemuda berpakaian putih itu berangsur-angsur berdiri dan menatap pemuda yang tingginya sebanding dengan Xiao Li. Ada perasaan menyayangi dan lembut di matanya saat dia tersenyum. Kakak laki-laki. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan gelombang di hatinya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi setenang pemuda berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, kakak laki-laki juga menjadi semakin tampan. Melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah menekan emosi di dalam hatinya, ekspresi terkejut melintas di wajah pemuda berpakaian putih itu. Dia mengangguk dan memuji. Anak kecil, sepertinya kamu telah mengalami banyak hal setelah kami pergi. Kekuatan mental semacam ini adalah sesuatu yang bahkan kakak kedua Anda mungkin tidak dapat membandingkannya. Suasana seperti itu mungkin sangat tidak nyaman tetapi tanpa lingkungan itu, saya mungkin benar-benar kesulitan mencapai tahap ini hari ini. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum. Secara alami bagus bahwa Anda dapat tiba di tempat Anda saat ini. Kakak kedua Anda telah menyalahkan saya karena tidak membawa Anda bersama kami saat itu. Tapi setelah melakukan perjalanan melalui Kekaisaran Magia untuk periode waktu itu, kami berdua hampir kehilangan nyawa. Apakah kami telah membawa Anda? Bukankah kami akhirnya akan merugikan Anda? Dengan tinggal di klan, setidaknya, ayah akan bisa menjagamu. Xiao Ding tersenyum dan berkata, baiklah. Sangat sulit bagi kita untuk bertemu satu sama lain, jadi mari kita berhenti membicarakan hal-hal masa lalu yang menyedihkan. Untungnya tidak ada yang terjadi pada Xiao Yanxi, jika tidak ketika aku kembali di masa depan, aku pasti akan mengajari bajingan kecil itu pelajaran yang bagus. Xiao Li melambaikan tangannya dan berkata, haha, baiklah, jangan bicarakan hal-hal yang mengecewakan itu. Xiao Ding tersenyum, mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tertawa. Anak kecil, berdasarkan laporan yang kudengar dari tentara bayaran yang kembali, kekuatanmu sepertinya telah mencapai level Dousi. Mendengar ini, Xiao Li di samping Xiao Yan menatap Xiao Yan dengan wajah terkejut.
Dia ingat bahwa ketika dia pergi saat itu, Xiao Yan telah bergantian antara tahap ketiga dan keempat Dou Sili. Dalam 3-4 tahun yang singkat ini, dia benar-benar akan mengejar mereka berdua. Ya, saat berlatih belum lama ini, saya dipromosikan menjadi Dou Si. Cek, luar biasa. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan puncaknya saat masih muda tidak bisa dibandingkan. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Xiao Ding dan Xiao Li tidak bisa membantu tetapi berseru. Hehe, saya tidak punya pilihan selain berlatih keras. Lagi pula, tenggat waktu 3 tahun semakin dekat. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Batas waktu 3 tahun? Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, Xiao Li secara bertahap menarik senyum di wajahnya. Suaranya seram dan kejam saat dia berkata. Aku mendengar bahwa Nalan Yanran dari klan Nalan telah pergi ke klan Xiao untuk memaksa ayah mengakhiri pertunangan. Mereka benar-benar sudah keterlaluan, Xiao Ding tersenyum lembut. Dalam senyumannya, ada sedikit rasa dingin. Dengan kekuatan perusahaan tentara bayaran logam gurun saat ini, benar-benar tidak mungkin untuk bertarung dengan sekte awan berkabut. Tapi dia adalah orang yang selalu tahu bagaimana bertahan. Setelah keluar dan memoles dirinya selama bertahun-tahun, daya tahannya sudah mencapai kesempurnaan. Di kota Batu Gurun, nama-nama rubah licik Xiao Ding dan serigala ganas Xiao Li akan membuat lawan mereka sangat khawatir. Haha, saya akan mengurus hal-hal ini. Kakak kedua, Anda bisa merasa nyaman dan berkonsentrasi untuk mengembangkan kekuatan Anda. Di masa depan, aku mungkin akan menyinggung seseorang yang penting dan harus bergantung pada kalian berdua untuk melindungi hidupku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda dengan senyuman bermain di bibirnya. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain. Senyuman muncul di wajah mereka saat mereka berkata dengan lembut. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, kamu hanya perlu mengingat bahwa kita adalah saudara. Saat itu, ketika kakak kedua Anda dan saya membuat perusahaan mercenari Desert Metal ini, kami berdua berpikir untuk membangun tempat yang aman bagi Anda untuk tinggal di masa depan, tetapi melihat situasinya sekarang, tampaknya Anda tidak lagi membutuhkan perlindungan kami. Xiao yang tersenyum tanpa sadar, senyumnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Bersambung ke episode 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.